Wah, gila sih ini. Laptop 14 inch layarnya OLED 2,8K. Enteng banget, tipis banget. Bukan MacBook, bukan pula ZenBook. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini gue pengen bahas laptop yang tipis banget dan ringan banget. Kece banget, tapi bukan MacBook, bukan pula ZenBook. Nih, Tecno Megabook S14. Laptop ini katanya adalah laptop OLED 14 inch paling ringan di dunia. Entengnya nggak sampai 900 gram ya, ramping tipisnya juga cuma 14,9 mm. Dan material bodinya ini pakai magnesium alloy, bukan plastik, bukan polikarbonat. Jadi waktu dipegang, feel-nya tuh berasa solid, dan waktu disentuh tuh rasa dingin mewah. Bener-bener cakep mantep nih, pas banget buat yang suka kerja atau kuliahnya mobile, yang sering buka laptop di mana-mana. Dan ini nih, cuma dengan satu tangan aja gampang banget buka layarnya. Excelnya smooth banget. Ya cuma sayangnya cuma bisa kebuka 135 derajat aja, nggak bisa sampai 180 derajat. Desainnya udah ya, sekarang kita bahas bagian yang bener-bener jadi nilai plus banget, yaitu bagian layarnya. Gimana nggak cakep mewah? Megabook S14 pakai layar 14 inch dengan panel OLED, resolusinya 2,8K. Jadi soal ketajaman udah jauh di atas Full HD. Teks kelihatan halus dan detail foto atau video juga lebih crispy dilihatnya. Untuk color gamutnya 100% sRGB, jadi cocok banget buat kreator pemula hingga menengah yang butuh akurasi warna saat bikin konten. Ditambah lagi brightness layarnya ini nyampe 440 nits, jadinya nyaman banget, cocok banget kalau dipakai buat kerja di tempat yang di ruangan terang banget gitu ya. Di cafe deket jendela atau deket pintu, ini nyaman. Layarnya terang gitu. Ya walaupun masih tetap keganggu ya sama pantulan cahaya karena ini layarnya masih glossy. Layarnya juga udah tersertifikasi TUF Rainland buat kenyamanan mata. Kalau Tecno sih ngeklaimnya lebih aman ya buat dipakai lama-lama. Kayak misalkan maraton kerja berjam-jam, ngetip skripsi, ataupun maraton nonton drakor sampai tamat. Ya tapi walaupun desainnya keren, terus layarnya cakep, kalau misalnya performanya nggak mantep ya kurang juga ya. Sekarang kita cek yuk, performanya kayak gimana. Tecno Megabook S14 ngasih dua pilihan prosesor ya. Ada yang pakai Intel Core Ultra 5 125H, atau satu lagi Intel Core Ultra 7 155H. Ya kalau untuk GPU-nya, laptop ini masih ngandelin Intel Arc Graphics terintegrasi. RAM-nya udah cukup lega, 16GB LPDDR5X, dan storage-nya juga nggak pelit. Udah 1TB SSD PCIe Gen 4. Cuma sayangnya untuk bagian memori ini kita nggak bisa otak-atik. Terima apa adanya aja, nggak bisa di-upgrade karena onboard semuanya. Dan beneran loh, performanya menurut gue cukup enak ya. Yang gue punya ini Intel Core Ultra 5 series. Gue pakai buat editing video nih. Dengan raw filenya tuh 4K. Terus gue ngerendernya ke 1080p pakai aplikasi Filmora. Yang lo lihat ini gue lagi ngedit videonya Samsung Galaxy A56 yang udah dapat One UI 8. Durasi videonya sendiri itu sekitar 5 menit ya. Setelah mengedit aman lancar dan proses renderingnya cuma butuh waktu 5 menitan juga. Jadi secara performa kalau buat editing ringan sampai menengah ini udah cukup ngangkat. Ya tapi kalau misalkan buat main game bisa juga kalau game-game kasual. Yang penting jangan game-game yang kelas berat yang triple A gitu ya dia nggak kuat. Karena GPU-nya masih integrated, belum dedicated. Dan Tecno Megabook S14 ini juga udah dilengkapi kemampuan AI yang cukup wah. Bahkan fitur AI-nya ada beberapa yang bisa offline loh. Pertama Copilot PC ya. Udah disediain juga tombol dedicated-nya. Terus ada AI Gallery yang fungsinya ya buat ngatur foto-foto yang ada di dalam laptop ini. Dan kita bisa nyari foto tertentu dengan perintah suara aja. Terus juga yang kedua nih, ada AI Assistant. Ya fungsinya sebagai asisten digital ya buat ngatur jadwal dan kegiatan kita sehari-hari. Ada juga AI PPT Generator buat yang suka bikin presentasi gitu. Pakai ini enak banget. Ada juga AI Meeting Assistant ya. Kalau misalkan ada meeting, tinggal rekam aja suaranya dan itu bakalan bisa otomatis bikin notulen rapat sendiri. Dan semuanya itu berjalan di atas Windows 11 ya. Udah terinstall Windows 11. Ya cuma kalau untuk aplikasi Office-nya lo mesti langganan dulu Office 365 karena di sini nggak disediain. Nah sementara kalau untuk di bagian audionya, ini yang menurut gua agak kurang sih. Karena walaupun Tecno Megabook S14 ini punya speaker ganda 2 watt, terus udah dituning sama DTS X Ultra, sayangnya speakernya tuh ngadap bawah, jadinya berasa kurang kuat aja. Kurang berasa powerful aja suara speakernya. Kecuali kalau pakai speaker eksternal atau pakai earphone ya, itu tambah mantap karena udah ada DTX-nya. Dan kalau untuk suara speakernya, ya kayak gini. Buat webcamnya nih, udah 2 megapiksel yang kualitasnya tuh udah cakep mantep ya, baik buat foto-foto ataupun buat video, termasuk online meeting udah asik sih.
kualitasnya Full HD dan kayak gini nih. Kalau mau masalah dynamic range ya pasti nggak ada ya, namanya juga laptop. Rekaman videonya kayak gini Full HD 30 fps yang kalau dipakai buat jalan tentu aja getar-getar gitu ya. Karena emang ini laptop bukan HP. Jadi wajar aja dan kualitasnya kalau menurut lo gimana? Ini di luar ruangan ya, kondisi yang cahaya pagi gitu, agak terang. Kalau kita cobain di dalam ruangan kayak gimana? Yuk kita coba. Kayak gini kualitasnya. Ini saudara-saudara lagi pada ngumpul, lagi pada karaokean. Kayak gini suara mic-nya. Menurut lo gimana? Gila, mantap banget ya. Untuk kualitas perekaman mic-nya, perekaman audionya tuh ini cakep banget. Tadi yang waktu perekaman video itu waktu gue lagi liburan bareng keluarga ya, pada ngumpul semua. Terus banyak yang karaoke, suaranya kencang banget, tapi suara gue tetap kelihatan jernih ya. Kelihatan, kedengeran jernih ya. Mantep banget ini bener. Sayangnya portnya minimalis banget, cuma 3 port aja. Kayak MacBook lah, di sisi kanan 2 port USB-C yang dua-duanya bisa buat ngecharge. Kalau di sisi kiri cuma 1 port USB-C yang nggak bisa buat ngecharge, buat data aja. Untuk kerja ngetik-ngetik ini berasa enak karena keyboardnya juga asik banget ya buat ngetik cepat dengan traveling yang kira-kira tuh deket sekitar 2 mm aja. Ditambah lagi keyboardnya udah ada backlight warna putih. Buat touchpadnya juga udah asik smooth, klik kanan klik kiri empuk, nggak berisik dan responsif, dan juga udah mendukung fitur multitask juga. Laptop tipis ini baterainya 50 Wh. Kalau cuma dipakai buat browsing, streaming sama office ringan bisa bertahan hingga 15 jam. Tapi dengan catatan, untuk backlight keyboardnya nggak usah dinyalain dan layarnya tuh maksimal 60% brightness saja. Bisa deh tuh, segitu lama buat kerja. Dan kalau buat ngecharge dia udah pakai charger 65 watt GAN. Jadinya nggak ribet ya, bisa pakai charger HP. Ya 65 watt ke atas tentunya. Intinya sih laptop ini asik banget ya buat dibawa kerja kantoran. Karena tipis dan ringan, jadi nggak terlalu nambah beban hidup di pundak. Ya kekurangannya di harga segini paling ya warnanya aja sih, cuma silver ini aja. Nggak ada warna gelap yang elegan kayak dark gray gitu. Atau warna rose gold, nggak ada. Ya silver ini aja. Sama satu lagi, nggak cocok buat kerja grafis berat sama gaming berat. Ya tapi kalau buat gue sih ini udah enak banget, udah cocok banget lah buat gue. Dipakai buat ngetik harian asik, buat ngedit-ngedit juga buat gue udah mencukupi. Ya udah enak lah pokoknya. Kalau menurut lo sendiri gimana? Tecno Megabook S14 ini? Jangan lupa komentarnya. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bukan MacBook, bukan ZenBook, tapi Tecno Megabook S14. Enteng loh. Tipis lagi. Lagi gue cas nih, lowbat soalnya.